Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu. Ayo satu orang yang memimpin doanya. Dian. Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita absen dulu ya. Mungkin ada yang nggak hadir teman-temannya. Yang pertama, Dian Ernasari, Hadir Bu. Rila, Hadir Bu. Mileni Sapitri, hadir. Siapa yang udah masuk teman-temannya? Hadir semua Bu. Oh, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau nanya nih, kan kemarin Ibu udah kasih PR. Nah, ada yang udah jadi, silahkan dikumpulkan PR-nya. Ini Bu udah jadi. Mana, Lila? Oh, Ya. Ya, saya langsung periksa ya PR-nya. iya Bu. Dan rata-rata ini udah paham ya. Sekarang kita mau ya. Bu, mana tadi Dian Ernasari? Terus Rila? Ibu Leni? Ya. Rata-rata kalian udah paham ya, jadinya untuk materi yang kemarin tentang sistem pernapasan pada manusia. Alhamdulillah. Ibu mau tanya lagi nih, apa saja organ-organ sistem pernapasan pada manusia? Yuk, dari Dian, sebut satu saja. Saya Bu. Oh ya, Rila. Paru-paru. Terus Mileni. Hidung Bu. Ya, alhamdulillah, jadinya kalian masih ingat ya, jadinya pelajaran yang pada minggu lalu. Terus kita menyinggung juga karena kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, jadinya tentang yang sekarang lagi booming ya, tentang COVID-19. Jadinya COVID-19 itu salah satunya menyerang organ pernafasan pada manusia. Nah, di sini kan sudah kita udah kita diberitahu bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan imunitas kita, terus rajin cuci tangan, terus pakai masker, kemana-mana pakai masker. Karena di sini kalian bawa masker kan? Iya Bu. Iya Bu, Nah, bawa. alhamdulillah. Nanti selesai pelajaran kalian juga bisa pakai masker. Iya Bu. Terus selanjutnya kita udah tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Belum tahu Bu. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang sistem ekskresi pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Saya Bu. Ya, Rila. Pengeluaran sisa-sisa yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita. Ya, benar. Terus ada lagi? Dian? Pendapat dengan Rila Bu. Nah, masa pendapat. Iya. Benar jadinya apa yang dikatakan sama Rila? Iya, karena sistem ekskresi itu untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh kita. Benar ya. Apa yang dikatakan sama Rila dan Dian itu, sistem ekskresi itu adalah di mana zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu dikeluarkan melalui organ-organ, seperti yang pertama itu ada kulit, terus ada paru-paru, ginjal, sama hati atau hevar. Jadinya di sini kita mau bahas ya satu persatu tentang apa saja yang dikeluarkan. Misalkan yang pertama itu dari organ kulit. Kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, ketika kita berkeringat itu sudah zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Terus
itu ada paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh. Terus yang ketiga itu ada ginjal. Nah, ginjal itu mengeluarkan urin. Nah, urin itu dikeluarkan karena sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, makanya dikeluarkan melalui urin dari organ ginjal ya. Terus yang terakhir itu ada apa tadi? Hati. Ya, hati atau hepar. Nah, yang dikeluarkan oleh hati itu ada empedu. Di sana itu ada di dalam empedu itu ada cairan empedu. Itu fungsinya untuk menangkal racun-racun yang akan menyerang tubuh kita. Misalkan nih dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita kan tidak tahu apa saja yang terkandung di dalam makanan dan minuman itu. Nah, kita tidak tahu kan, misalkan ada racun di dalam makanan itu. Nah, makanan itu di dalam makanan atau minuman. Nah, setelah dikonsumsi nanti misalkan ada racun. Nah, itulah fungsinya hati, dapat menangkal racun yang ada pada tubuh kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nilai ini? Tidak ada. Oh, jadinya kalian sudah paham ya? Insya Allah, Bu. Sekarang karena tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. Ya. Langsung angkat tangan caranya ya. Ini, Bu. Ya. Yang pertama pertanyaannya, organ ginjal. Apa yang diekskresikan oleh organ ginjal? Angkat tangan. Ya, Mileni ya yang pertama. Apa? Urin. Ya, betul. Terus fungsi dari kulit. Saya, Bu, Ya, mengeluarkan keringat. ya, betul ya. Terus fungsi dari paru-paru. Saya, Bu, mengeluarkan CO2. Ya, itu ya. Ketika misalkan salah satu organ tersebut tidak mengekskresikan mengekskresikan atau membuang apa yang tidak diperlukan oleh tubuh, itu akan terjadi gangguan atau nanti di dalam tubuh kita itu akan ada penyakit. Misalkan nih yang pertama, misalkan ada gangguan di ginjal. Nah, nanti ketika ada gangguan di ginjal, otomatis kan nanti urin kita itu ginjalnya tidak bekerja dengan baik seperti biasanya. Jadinya ginjal itu nanti itu yang menyebabkan katanya ada batu ginjal, terus sampai ada yang orang cuci darah, itu kan karena salah satu penyebabnya itu ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Jadinya salah satu cara mencegah penyakit yang akan menyerang ginjal kita itu, yang pertama itu dengan banyak-banyak mengkonsumsi air putih. Itu sangat membantu ginjal kita dalam memproduksi di dalam tubuh kita. Jadinya kita harus mengkonsumsi air putih itu minimal 2 liter setiap harinya, itu ya. Terus yang kedua ada hepar atau hati. Nah, hati ini fungsinya tadi untuk menangkal racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, ketika organ hati ini tidak berfungsi dengan baik, maka kita cepat sekali akan mengalami sakit. Misalkan yang pertama itu kita di dalam ketika hati kita sudah sakit, itu akan menyebabkan salah satu penyakit yang namanya hepatitis. Nah, hepatitis itu yaitu karena hati kita itu sudah rusak, atau nanti dalam hati itu ada seperti nanah ya. Itu yang membuat nanti kita cepat sekali sakit. Terus ada orang yang misalkan ada orang penyakit hepatitis, salah satu ciri-ciri orang penyakit hepatitis itu yaitu sangat lemah fisiknya, tidak mudah capek, terus dari urinnya sama tinjanya atau kotorannya itu berubah warnanya, itu warnanya gelap ya.
nanti di sana ada terus selanjutnya itu di paru-paru kita. Nah, di sini kan siapa nih bapaknya atau keluarganya atau misalkan temennya ada yang ngerokok di sini? Ada Bu. Ya banyak kayaknya ya. Ji, Bu. Ya, itu salah satu yang menyebabkan paru-paru kita itu kotor di sana. Jadinya fungsi paru-paru itu untuk menyaring udara yang masuk. Salah satu fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk dalam tubuh kita. Mungkin karena jam sudah habis, jadinya ibu akan kasih tugas pada kalian. Nanti tugasnya dikumpulkan dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya ya. Tugas kalian itu yang pertama kalian menggambar organ hati, ayo ditulis. Yang pertama itu menggambar organ-organ ekspresi. Nah, terus beserta keterangan dan fungsinya. Nah, cuma itu ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah jadinya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadinya sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, jangan lupa belajar, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi kan. Ya Bu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.